Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah berat batinnya ya saat ini sangat merindukanmu. Berat batinnya saat ini sangat merindukanmu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya teman-teman. Dan kalau kamu pingin energi yang terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya, ada energi seperti apa yang saat ini berat batinnya merindukan kamu. Oke teman-teman, yang pertama ya, orang ini itu jelas-jelas itu sedang rajin-rajinnya bermimpi tentang kamu setiap malam ya. Jadi kenapa sih berat banget ya dia kangen sama kamu? Karena ya ada energi dia mimpiin kamu terus ya setiap malam ya. Hanya melalui mimpilah dia bisa melepaskan kerinduan sama kamu. Hanya melalui mimpilah dia bisa merasakan dan melepaskan hasrat terbesar dia ke kamu. Ini menandakan juga bahwa orang ini sangat-sangat mungkin merasakan bahwa ini loh, kalau aku bermimpi ya, mimpi tentang kamu adalah petunjuk ya dari alam semesta ini tentang kita ya. Jadi dia menangkap itu sebagai koneksi jiwa yang terdalam ya. Dan dia itu meyakini satu perasaan bahwa bagaimanapun juga kondisi kalian, bagaimanapun juga jalan kalian berseberangan atau tidak bersama-sama, selalu ada energi kalian akan selalu bersatu kembali pada akhirnya ya. Selalu ada energi bersatu kembali. Jadi dia tuh kayak orang yang, aku tuh udah coba jauhin kamu, tapi selalu energinya itu balik lagi teman-teman ya, ke kamu lagi, balik lagi ke kamu lagi. Jadi sejauh apapun dia pergi, kayak dia ngerasa ya ujung-ujungnya kita selalu balik lagi. Ini menandakan bahwa mungkin saja sebelumnya orang ini pernah mencoba untuk jauh teman-teman dari kamu ya, atau menghindari kamu dan sebagainya, tapi pada ujung-ujungnya nggak bisa, balik lagi gitu ya. Orang ini hanya mungkin saja tertunda saat ini untuk menuju ke kamu ya. Jadi bukannya dia tidak mau teman-teman ya, dia tertunda untuk ke kamu. Nanti kita coba lihat ya ada halangan seperti apa. Tapi kalau Sora lihat di sini memang dia itu bukan nggak mau ketemu, bukan nggak mau bersama-sama dengan kamu, hanya saat ini tidak memungkinkan secara situasi dan keadaan gitu ya. Dia sangat-sangat amat mencintai kamu dan ada energi kekaguman di sini teman-teman yang sangat amat kuat ya dari dia ke kamu. Kekaguman yang kayak ada sisi memuja kamu juga kayak gitu ya. Dan kalau kamu sering sekali merasa ada seseorang yang kayak lagi manggil nama kamu di dekat kuping kamu gitu ya, ini sebenarnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah energi dia ya, yang sangat dekat ke kamu ya, dan dia itu sering sekali membisikkan nama kamu. Jadi ada telepati batin sehingga kalau kamu berasa di kuping kamu kayak ada yang manggil, itu sebenarnya adalah dia yang sangat-sangat mungkin sedang merindukan kamu teramat kuat. Sekarang kita coba lihat teman-teman ciri-cirinya dia pakai stick ini. Mohon kamu tidak bosan ya, karena aku punya beberapa tipe stick dengan tulisan yang beda-beda. Dan yang kedua, kenapa aku senang pakai stick ini? Stick ini adalah sangat simple tapi energinya to the point. Jadi aku bisa saving durasi, tapi kamu juga bisa dapetin juga poin-poinnya gitu ya. Karena ini biasanya sangat-sangat menggambarkan orang itu seperti apa. Jadi simple, jelas gitu ya teman-teman. Itu makanya kenapa Sora sering banget pakai stick ini. Jangan bosan ya. Oke. Satu, aku akan ambil ini sticknya acak ya. Ini udah aku acak-acak. Ini aku juga ambilnya kondisinya tutup mata teman-teman ya. Jadi aku tidak tahu stick apa yang aku ambil gitu ya. Karena ini kan macam-macam kata-katanya di sini. Campur sari. Oke. Nah, kita lihat ya. Yang pertama-tama ya teman-teman, kamu berdealing dengan seseorang yang indecisif. Jadi memang ada salah satu kesulitan dia
Kenapa dia tidak bisa mengambil suatu keputusan dengan jelas, ya teman-teman? Karena di sini ada sisinya dia yang tidak bisa tegas dalam suatu keputusan, ya. Mungkin banget dia ada yang berdua hati, bertiga hati, kayak gitu ya teman-teman. Karena mungkin situasi dan keadaan, ketidakpastian. Mungkin ya situasinya dia belum stabil, terus habis itu mungkin banyak sekali, ada beberapa orang yang sangat mudah dipengaruhi oleh banyak hal dari luar kayak gitu ya teman-teman, atau masih ada masalah internal lainnya gitu ya. Jadi memang orangnya itu ragu-ragu ya. Kedua, orangnya itu mungkin saja seseorang yang cenderung pemalu ya. Jadi mungkin dalam menjalankan hubungan sama kamu pun, mungkin kamu juga yang lebih banyak untuk melakukan suatu upaya sama dia. Jadi kalau sholat di sini ada beberapa dari kalian itu yang memang lebih banyak kamu yang mungkin mengambil langkah, kamu yang lebih banyak proaktif ke orang ini, teman-teman ya. Tapi dibanding sikapnya dia yang pendiam itu, ternyata dia orang yang sangat-sangat suka mengontrol ya. Jadi seorang pengontrol itu atau orang yang suka ngatur gitu ya teman-teman, belum tentu datang dengan tampilan yang pasti agresif gitu ya teman-teman, atau aktif. Bisa saja ada beberapa orang yang mengontrol dengan sikap pasif agresif gitu ya. Jadi dia pasif padahal sebenarnya agresif. Itu bisa banget. Nanti kalau penjelasan lebih banyak silahkan Google aja, di Google apa sih itu pasif agresif yang Sora bahas. Oke. Bisa juga dia mengontrol kamu dengan cara manipulasi dan sebagainya ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat saat ini orang ini itu bisa saja penuh dengan banyak kekhawatiran ya. Kalau Sora lihat di sini banyak kekhawatiran yang sedang dialamin sama dia. Mungkin keadaan dia yang nggak baik, terus habis itu mungkin situasi keuangan dia belum stabil, sehingga di sini kalau Sora lihat dia banyak ketakutan ya. Dia banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak ketidaksiapan dia dalam banyak hal gitu ya. Jadi kamu berdealing dengan seseorang yang memang gampang khawatir, gampang takut. Dan kadar khawatir dan takut setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang gampang untuk khawatir, ada orangnya yang cenderung lebih cuek gitu ya, apapun yang terjadi ya masih bisa cuek gitu ya. Sora punya salah seorang temen gitu ya dia ketinggalan pesawat aja dia masih bisa ketawa gitu ya. Kalau kita kan udah panik, udah stres, udah apa gitu ya. Kita coba lihat ya, kenapa dia indecisif, kenapa dia tidak tegas, kenapa dia masih khawatir. Sora tuh kalau baca memang seneng gitu ya, tiba-tiba ganti alat gitu ya kalau mengikuti energinya gitu ya. Kita lihat ada situasi dia ragu dan khawatir, kenapa memangnya ya. Yang pertama teman-teman, kalau Sora lihat di sini memang ada situasi dia nggak yakin harus maju atau enggak ya. Satu, antara harus maju atau enggak sama kamu. Kedua, mungkin saja ya ada pilihan antara kamu dengan yang lain. Jadi yang kedua-duanya itu mungkin mengena di hatinya dia teman-teman. Pilihan lain ini belum tentu kandidat lain. Bisa saja ada di sana ada kerjaan dia, bisa saja di sana ada keluarga dia yang sama-sama mungkin harus diprioritaskan saat ini teman-teman ya, atau bertentangan gitu ya. Misalnya kamu nggak pengen punya pasangan yang dia itu harus sering jauh-jauh pergi gitu ya, misalnya jadi pelaut atau pilot gitu, sedangkan pekerjaan dia itu misalnya. Atau kamu belum mendapatkan restu, jadi kan dia harus memilih ya antara kamu atau keluarganya gitu ya. Dan di sini teman-teman ada situasi tuh, kamu lihat nggak kartu dualitas itu sampai keluar dua kali ya. Ini mengukuhkan bahwa energi orang ini tuh sangat-sangat kebingungan gitu ya teman-teman. Nah ini sangat banyak banget konflik secara batin. Memang di sini kalau Sora lihat ada beberapa yang belum siap secara mental gitu ya, dan masih banyak hal-hal yang mungkin kamu bahkan tidak tahu atau kamu belum tahu soal dia karena dia belum menceritakan sama kamu ya. Mungkin kamu tahu apa itu gitu ya teman-teman, atau kamu sudah punya firasat itu tentang perihal apa, karena kan ini energi umum. Sora kadang-kadang tidak bisa membaca seluruhnya gitu ya, karena kasus tiap orang beda-beda. Hanya di sini kalau Sora lihat kebingungan itu melanda, makanya dia itu cenderung menghindari kamu karena belum bisa menghadapi, belum bisa kasih ketegasan sama apa yang mau dia katakan sama kamu ya teman-teman. Dan di sini sangat mungkin sekali ada energi dia itu banyak beberapa yang punya ya trauma-trauma ya, entah mungkin dari masa kecil, masa lalu. Mungkin dia itu ada sesuatu yang mungkin kayak contoh ya, dia besar dengan keluarga yang mungkin serba pas-pasan, sehingga ketika dia mau jalin relasi, dia mau pastikan relasi dia itu
sesuatu yang sehat, yang tidak akan terkendala secara finansial, atau dia melihat orang tuanya atau keluarganya atau keluarga besarnya banyak bermasalah tentang perkara ABC gitu ya, sesuatu dari masa kecil. Jadi ini ngomongin tentang inner child juga yang mungkin belum kelar ya. Dan di sini teman-teman tuh banyak kekecewaan. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini banyak yang tidak mendapatkan apa yang dia mauin gitu ya. Jadi sekarang dengan apa yang dia mauin, dia tuh kayak takut ya. Satu, dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia harapkan, diekspektasikan dalam satu hubungan ya. Dia takut kecewa, dia takut salah pilih, atau dia yang dia takut memberikan kekecewaan sama orang itu gitu ya. Oh, ternyata dia mungkin belum siap secara pemikiran, dia belum siap secara keuangan dan sebagainya. Jadi ini yang banyak bikin dia itu pesimis gitu ya. Dan orang ini energinya memang cenderung gampang pesimis. Jadi kalau udah lihat satu sisi negatif ya, dia akan lebih banyak lihat ke sisinya itu ya teman-teman. Walaupun sekarang memang sudah lumayan ada perkembangan mungkin ya bisa dikatakan, karena di sini dia banyak mengeksplorasi sisi spiritual. Jadi mungkin dia banyak berusaha untuk bermeditasi, beribadah, mendekatkan diri sama yang di atas ya teman-teman. Orangnya memang cenderung dramatis. Jadi kalau ada situasi dan keadaan itu bisa saja buat dia itu kadang-kadang satu hal itu bisa sangat-sangat berefek besar ke dia. Tadi kan Sora udah bilang anaknya gampang trauma ya. Kalau anak kekinian gitu ya. Kamu tidak bisa menyalahkan orang. Orang itu punya psikologi beda-beda. Sora selalu pakai terminologi ini untuk menjelaskan. Contoh, ada seseorang yang sekalinya makan hal-hal yang mungkin gak biasa ya. Kayak waktu itu Sora itu pernah punya teman, dia itu sangat-sangat gak suka sushi yang ikannya mentah gitu ya. Dia paling gak suka yang mentah itu gitu ya. Kenapa? Karena dia pernah satu kali cobain gitu ya. Kita bilangnya sushi yang mentah itu atau sashimi, orang-orang sering bilang itu enak, itu seger apa lalalala gitu ya. Nah, dia cerita sama Sora bahwa dia itu pernah makan sekali gitu ya. Padahal di salah satu restoran yang lumayan ternama, dan pas dia makan itu rasanya buat dia aneh, mungkin ikannya kurang seger dan apa. Sehingga sejak saat itu dia tidak mau makan sashimi dari restoran manapun. Gitu loh ya, jadi langsung trauma dia, pokoknya dia langsung blacklist si sashimi ini gitu ya, ikan ini untuk dia nggak suka makan mentah gitu. Nah itu contohnya teman-teman, dari satu kejadian aja dia langsung nggak mau, padahal kan mungkin kalau ke restoran lain dia bisa beda cerita, mungkin di restoran lain lebih bisa enak gitu. Tapi itulah manusia dengan psikologinya beda-beda. Ada yang satu kali kejadian langsung trauma, ada yang udah berkali-kali nggak trauma-trauma. Jadi kamu nggak bisa nyalahin, orang itu unik ya, karena ada banyak faktor. Ada faktor genetik gitu ya, suka nggak suka itu ada faktor genetik, faktor keturunan kayak gitu ya, faktor dari bawaan DNA kita gitu ya, yang diturunkan dari orang tua kita. Lalu juga habis itu mungkin lingkungan gitu ya, mendukung seperti apa gitu, dan manusianya sendiri dalam merespon gitu. Paham ya? Jadi Sora sering memberikan penjelasan supaya kamu paham secara psikologi ya. Jadi jangan selalu tarot itu dikait-kaitan dengan mistis, karena di sini banyak nilai pembelajaran, banyak nilai psikologi. Makanya kalau aku lagi jelasin, aku berharap kalian jangan skip supaya ini nambahin ilmu. Kenapa? Karena terbukti aku udah ngoceh sampai aku bikin 1000 video, masih banyak umat manusia netizen yang nonton ini masih belum paham. Bayangin ya, aku udah bikin 1000 video edukasi tentang percintaan di dalam video-video aku, tapi tetap aja nggak paham-paham gitu ya. Antara nggak paham atau nggak mau paham, aku nggak tahu yang mana, tapi aku tidak mau menghakimi ya. Dan di sini ada sisi greedy ya. Jadi dia bisa saja dia itu banyak mau ya. Dia mau ini, mau itu ya. Mungkin saja dia mau kamu tapi mau juga yang lain. Nah itu orang yang punya kemampuan greedy, bukan kemauan, keinginan greedy atau serakah, itu biasanya tidak suka mengontrol dirinya sendiri, atau mengalami mengontrol diri sendiri itu lemah teman-teman ya. Dan di sini ada seseorang yang sangat-sangat suka sama segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi ya. Nah orang ini sangat suka teknologi ya, entah dia suka gadget atau dia kerja yang berhubungan dengan gadget gitu ya. Kita coba lihat lagi ya teman-teman yang saat ini sangat kangen sama kamu ya. Yang pertama, kamu sebenarnya sayang nggak sih sama aku seperti aku menyayangi kamu? Nah, ini kan ada sisi seseorang yang punya trust issue, ya. Dia takut tidak bisa dicintai sama seperti dia mencintai kamu, atau cinta kamu nanti bisa berubah. Tapi di satu sisi lain, dia itu sudah capek dan sudah lelah terus-terusan lari dari perasaan dia sama kamu. Artinya di sini ada kerinduan, ya. Dia mencoba untuk denial itu juga susah, gitu ya, teman-teman. Dan
Kalau surat di sini ada beberapa yang punya koneksi secara past life ya antara kamu sama dia. Makanya koneksi di antara kalian itu sangat-sangat kuat ya. Tuh. Karena memang sekarang dia semakin merasakan ada energi ya dari takdir alam semesta ini mempertemukan kamu sama dia gitu ya. Dan dia tidak mau lagi sebenarnya menunda-nunda, walaupun tidak sekarang, dia ingin segera, secepat yang dia mampu dan dia bisa, dia ingin memiliki kamu, teman-teman. Oke. Dan di sini dia merasakan bahwa dia tidak bisa pernah untuk berhenti mencintai kamu, ya. Will never, kayak nggak bisa berhenti lah, cinta ini terus ada. Apa yang dia rasakan sama kamu, teman-teman? Kenapa ada kerinduan yang sangat besar? Yang pertama, dia ngelihat kamu semakin kesini, itu semakin naik vibrasinya. Karena kamu itu semakin gemilang, semakin lebih baik lagi. Dan itu membuat dia kayak punya energi, dia merasakan bahwa kamu itu menjadi sosok yang paling menarik. Jadi, energi kamu tuh justru semakin menarik dia. Semakin dia merasa kamu tuh sosok yang menarik gitu. Sosok yang makin punya daya tarik tersendiri. Apalagi semenjak kamu mengutamakan diri kamu. Jadi, banyak di sini dari kalian yang juga berkonsentrasi untuk mengutamakan diri kalian. Ketika dia menjauh, jadi nggak ikutan linglung, kalian fokus sama diri sendiri. Dan di sini, ada energi secara ikatan jiwa yang dia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Aku kok kayak selalu terhubung sama kamu, aku terkoneksi sama kamu, aku selalu mencari-cari kamu, suka nggak suka, mau nggak mau gitu ya teman-teman. Karena memang kamu itu bukan cuma jadi pasangan, kamu tuh menjadi seorang sahabat yang menolong dia, mendukung dia, membantu dia gitu ya. Kalau seorang lihat, jadi kamu tuh sudah paket komplit gitu ya, sudah dengan sebagai pasangan juga dia merasakan sangat kuat, dan kamu juga menjadi seorang teman yang sangat-sangat menyupport dia. Kamu tuh sahabat dia bisa banyak cerita sama kamu bisa banyak bantu dia, bisa banyak nolong ya teman-teman. Dan kamu memberikan energi vibrasi ke dia untuk ayo, kamu harus lebih berani dalam melangkah. Artinya apa? Orang ini bisa ngerasain kamu tuh memberikan dia energi kekuatan untuk lebih berani dalam melangkah dan bersikap dalam banyak hal. Sebelumnya orang ini banyak ketakutan, tapi kecintaan sama kamu, energi dari kamu tuh kayak motivasi dia, kayak ayo dong, kamu bisa maju, kamu bisa berhasil gitu ya. Kamu bisa punya energi yang mendukung dia untuk tadinya dia ragu-ragu, banyak trauma, banyak takutnya gitu ya. Jadi lebih kayak ayo berani untuk melangkah, ayo dong berani untuk mengusahakan. Apalagi memang ya dia itu masih banyak yang menyimpan benda-benda pemberian dari kamu. Kamu mungkin sering kasih dia barang, nggak harus mahal ya, yang kecil-kecil barang-barang itu semakin mengingatkan dia soal kamu ya. Dan cuman kamu yang mungkin perhatian sama dia, ngasih dia barang yang dia butuhkan gitu ya. Tidak harus lihat harganya, tapi itu yang dia butuhkan dan itu selalu masih dia simpan sampai sekarang, masih dia pakai, dan setiap kali dia lihat barang itu ingat kamu. Ada beberapa yang memang terjebak dalam situasi third party situation, di mana kalau Sora lihat di sini, orang ini mungkin sekali berada di persimpangan antara harus memilih kamu dengan yang lain, ya teman-teman. Namun, ya hati dia tuh bilang kayak, aku nggak bisa selamanya seperti ini. Aku harus jujur terbuka. Bagaimana perasaan aku sama kamu, gitu ya. Karena ternyata ya masih ada energi dia itu tertarik untuk bicara sama kamu jujur. Kalau selama ini dia menghindar, seperti ada energi dari kamu yang kayak ayo kita jujur dong, terbuka, bicarakan hal-hal di antara kita gitu ya teman-teman. Tuh, kamu tuh energi kamu, entah itu memang energi yang kamu kirim, manifestasi kamu dan sebagainya, kamu tuh membuat situasi hatinya dia tuh terbolak-balik. Awalnya dia jadi kurang tegas, tapi kesininya dia semakin tegas, kesininya dia semakin lebih bisa punya energi yang tertenangkan teman-teman sama kamu ya. Dan sekarang ketika nggak ada kamu, itu banyak keresahan ya, banyak keresahan, banyak overthinking, dan di sini ada rasa ketakutan yang sangat besar sekali kalau kamu nggak ada. Karena kamu yang memang punya energi yang bisa sangat-sangat kuat dan energi positivity yang masuk ke dia gitu ya. Dan kita sekarang coba lihat ya, apa yang dia harapkan dari kamu dalam hubungan ini, apa yang dia harapkan.
Dia berharap kamu masih jadi punyanya dia, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia menyerahkan sama semesta, ya teman, waktunya gitu ya. Artinya orang ini akan ngomongin soal waktu, itu juga akan kembali ke kamu. Karena memang kalau Sora lihat di sini, dia energinya butuh sama kamu, ya. Dia butuh banget sama kamu, dia kemelekatan sama kamu, ya. Tuh, karena memang energi kamu menghealing dia, jadi tenang aja. Orang ini tinggal masalah waktu akan datang ke kamu. Tuh, bersatu kembali. Tapi Sora, apakah energi orang ini baik untuk saya? Ya, dengan sikapnya yang sering abu-abu, gitu ya. Teman-teman, di sini ada energi divine love, deep soul connections. Memang persatuan kamu dengan dia itu pun memang ada satu persatuan, ada satu koneksi. Memang kamu tuh memang ada jalur kamu tuh berjodoh dan bertakdir sama dia untuk mengisi harmonisasi, untuk saling mengisi, menyeimbangkan. Secara intuisi kamu pun tahu, dan kamu nggak pernah tahu ada karma apa kamu dengan dia, teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini, memang energinya kamu tuh jadi banyak belajar ketika sama dia, begitu juga dia jadi banyak belajar ketika sama-sama sama kamu. Tapi kalau Sora di sini ada energi pembelajaran, ada energi belajar dari situasi yang sekarang. Jadi untuk ngomongin perubahan, waktu yang akan menunjukkan. Perubahan itu tidak bisa langsung instan ya, otomatis gitu ya teman-teman. Tapi kalau Sora di sini ada energi perkembangan yang lebih baik. Tuh. Karena memang twin flame, kalau udah ngomongin twin flame mau ngomong apa lah ya. Hanya bisa diterima dengan lapang dada dan dijalani. Oke, jadi nggak usah tanya dia kapan datang. Energinya, waktu kamu akan tahu kapan dia siap datang ya teman-teman. Dan sekarang kita akan lihat zodiak yang terungkap. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa yang ingin membetulkan komunikasi dengan seseorang, ya, membetulkan cakra hati, cakra tenggorokan, silahkan dibeli cincin ini. Sudah Sora program dengan energi healing, batu Amazonite untuk membantu juga aura lebih lembut, supaya lebih nggak emosian, supaya lebih sabar, komunikasi juga bisa lebih baik, gitu ya teman-teman, supaya kamu nggak disalahpahami dan tidak menyalahpahami ya orang lain. Dan ini adalah batu Amazonite asli, dan ini import. Kalau nanti udah habis, kemungkinan besar Sora nggak restock, karena kalau restock harus pesan sangat amat banyak. Ukuran bisa disesuaikan. Bulan sabit adalah lambang dari pikiran positif dan perilaku positif. Setiap batu yang Sora sudah program tidak pernah ada yang sama satu dengan yang lain. Jadi kamu nggak usah khawatir, Kak, aku kemarin udah beli yang kupu-kupu, ini beda fungsi. Jadi kamu bisa koleksi ya. Dan teman-teman cowok, kamu bisa belikan untuk pasangan kamu sesuatu yang positif. Dibeli selagi masih ada. Kamu bisa beli di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu bisa beli di Tokopedia, linknya sudah Sora sematkan di bawah. Lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang diterapkan lumayan. Oke, beli selagi masih ada. Ayo ya, dukung Sora juga. Dan kita akan ke zodiaknya. Ada Aries, Libra yang cukup kuat, Scorpio yang cukup kuat, Gemini, dan Sagittarius ya. Jadi Aries, Libra, Scorpio, Sagittarius, Gemini ya. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, sekitar 5 zodiak yang tertangkap hari ini ya. Kita hari ini mau coba lihat teman-teman alfabet yang terbuka. Nah teman-teman yang kepingin beli alat pembacaan, kamu juga mungkin pengen belajar sama Sora, atau kamu juga kepengen untuk beli alat pembacaan, beli kartu, atau kamu mau booking untuk baca bazi, untuk tahu ya perjalanan hidup sendiri, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Alfabetnya teman-teman EYVJ UMBB UCSW LTCOJ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Silahkan main ke channel kedua di channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.